Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 mata kuliah Geometri Analitik bersama saya Fitria Zana Kumala, di mana ini adalah bagian pertama dari pertemuan ke-6 Geometri Analitik. Materi yang akan kita bahas adalah tentang lingkaran, di mana materinya adalah tentang persamaan garis singgung lingkaran. Dan lebih spesifik lagi di sini kita akan bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran bila gradien garis singgung diketahui. Sebelum kita bahas lebih jauh, akan kita bahas terlebih dahulu tentang definisi garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong atau bersinggungan dengan lingkaran hanya di sebuah titik. Selanjutnya titik tersebut disebut sebagai titik singgung. Persamaan garis singgung lingkaran dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu dari keadaan berikut. Yang pertama adalah gradien garis singgung diketahui, yang kedua jika titik singgungnya diketahui, dan yang ketiga adalah jika garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran bila gradien garis singgung diketahui. Kita perhatikan di sini terdapat sebuah lingkaran dan di sini ada sebuah garis. Garisnya adalah garis Y sama dengan MX plus N, di mana lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti di sini lingkarannya adalah lingkaran yang berpusat di titik O yang koordinatnya adalah 0,0. Akan dicari persamaan garis singgung pada lingkaran tersebut yang sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus N ini. Kita lihat, karena garis singgung yang dicari itu harus sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus N, maka dapat dimisalkan garis singgung tersebut adalah Y sama dengan MX plus K. Karena garis Y sama dengan MX plus K menyinggung lingkaran, maka pasti ada sebuah titik singgung yang koordinatnya memenuhi persamaan lingkaran. Jadi kita ingat bahwa kalau ada sebuah garis singgung, maka pasti ada sebuah titik, yaitu titik singgung, di mana koordinatnya itu memenuhi persamaan lingkaran. Di sini kita peroleh X kuadrat ditambah MX plus K dikuadratkan, ini sama dengan R kuadrat. Jadi di sini Y-nya kita substitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga didapatkan di sini X kuadrat ditambah Y-nya adalah sama dengan MX plus K. Ini tinggal kita substitusikan, berarti MX ditambah K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jika kita uraikan di sini X kuadrat ditambah MX dikuadratkan, itu adalah M kuadrat X kuadrat ditambah 2 kali M kali X kali K, lalu ditambahkan dengan K kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ingat ya, jika A plus B ini kita kuadratkan, maka hasilnya adalah A kuadrat lalu ditambah dengan 2 kali A kali B lalu ditambah dengan B kuadrat. Selanjutnya kita pisahkan di sini yang ada variabel X kuadrat. Ini kita pisahkan sehingga kita dapatkan 1 ditambah M kuadrat lalu ditambah dengan 2 kali M kali K kali X ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat. Di sini R kuadratnya yang tadi di ruas kanan pindah ke ruas kiri, tadinya positif pindah ke kiri jadi negatif ya. Selanjutnya persamaan 1 plus M kuadrat X kuadrat plus 2 kali M kali K kali X plus K kuadrat min R kuadrat sama dengan 0 ini kita pandang sebagai persamaan kuadrat dalam variabel X. Karena garis singgung dan lingkaran hanya mempunyai satu titik persekutuan, maka persamaan kuadrat hanya mempunyai satu harga X. Syaratnya, jika persamaan kuadrat hanya mempunyai satu X, maka diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut harus sama dengan 0. Maka di sini akan kita cari nilai diskriminannya itu sama dengan 0.
Untuk mencari nilai diskriminan, kita ingat rumus B kuadrat min 4AC. A adalah koefisien dari X kuadrat, sementara B ini adalah koefisien dari X, dan C adalah konstantanya. Sehingga di sini tinggal kita substitusikan saja. B-nya adalah 2MK, ini kita kuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya adalah 1 plus M kuadrat, lalu dikalikan dengan C, C-nya adalah K kuadrat min R kuadrat, sama dengan 0 ya, karena tadi nilai diskriminannya adalah sama dengan 0. Tinggal kita uraikan saja di sini, 2MK dikuadratkan, itu sama dengan 4 dikali M kuadrat dikali K kuadrat, lalu dikurangi dengan 4 dikali, ini diuraikan ya, 1 kali K kuadrat itu K kuadrat, 1 dikali negatif R kuadrat itu negatif R kuadrat, lalu M kuadrat kali K kuadrat, hasilnya adalah M kuadrat K kuadrat, lalu M kuadrat kali negatif R kuadrat yaitu negatif M kuadrat R kuadrat, sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan di sini yang ada di dalam kurung ya, kita kalikan dengan 4 sehingga kita dapatkan 4 kali K kuadrat yaitu 4K kuadrat. Ini tandanya negatif ya, karena di sini negatif kali positif maka hasilnya negatif. Lalu negatif 4 kali negatif R kuadrat, hasilnya adalah 4R kuadrat. Negatif 4 kali M kuadrat K kuadrat, hasilnya adalah negatif 4M kuadrat K kuadrat. Lalu negatif 4 kali negatif M kuadrat R kuadrat, hasilnya adalah 4M kuadrat R kuadrat, sama dengan 0. Selanjutnya kita perhatikan bahwa di sini nilai 4M kuadrat K kuadrat ini bisa saling menghilangkan ya. Ini positif, sementara yang kanan ini negatif. Ini bisa kita coret ya, sehingga sisanya adalah negatif 4K kuadrat ditambah 4R kuadrat ditambah 4M kuadrat R kuadrat, ini sama dengan 0. Lalu negatif 4-nya ini kita keluarkan, sehingga di sini kita tulis negatif 4 kali K kuadrat min R kuadrat min M kuadrat R kuadrat, ini sama dengan 0. Lalu kita bagi masing-masing ruas kiri dan kanannya dengan negatif 4 ya. Ini kita bagi, sehingga hasilnya adalah K kuadrat min R kuadrat min M kuadrat R kuadrat, ini sama dengan 0 dibagi negatif 4 yaitu 0. Selanjutnya kita lihat di sini negatif R kuadrat dan negatif M kuadrat R kuadrat ini pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Tadinya negatif pindah ke kanan jadi positif, sehingga kita dapatkan K kuadrat itu sama dengan R kuadrat plus M kuadrat R kuadrat. Selanjutnya di sini R kuadrat kita keluarkan ya, sehingga K kuadrat ini bisa kita tuliskan sebagai R kuadrat dikalikan 1 plus M kuadrat, dan K-nya ini sama dengan plus minus akar dari R kuadrat dikali 1 plus M kuadrat ya. Ini tinggal kita ambil akarnya saja untuk menghilangkan kuadrat ya. Sehingga di sini R kuadratnya kita keluarkan dari akar, didapatkan K-nya adalah sama dengan plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Jadi di sini kesimpulannya adalah persamaan garis singgung lingkaran yang melewati titik pusatnya yaitu titik O, yang koordinatnya adalah 0,0, yang persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Bila gradien garis singgungnya diketahui, maka di sini persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX ya, plus R dikali akar 1 plus M kuadrat, dan di sini satu lagi yaitu Y sama dengan M kali X dikurangi R dikali akar 1 plus M kuadrat ya. Ini kita ingat tadi garis singgung yang kita misalkan adalah Y sama dengan MX plus K, sehingga jika K-nya adalah ini ya, sudah kita dapatkan plus minus R akar 1 plus M kuadrat, maka tinggal disubstitusikan saja, maka didapatkan Y-nya adalah sama dengan MX. Ini kita ambil nilai positifnya ya untuk persamaan garis singgung yang pertama, yaitu plus R akar 1 plus M kuadrat, dan di sini persamaan garis singgung yang kedua adalah Y sama dengan M kali X dikurangi, nah ini ambil nilai negatifnya ya, dikurangi R akar 1 plus M kuadrat. Jadi di sini ada dua buah garis singgung lingkaran tersebut ya. Selanjutnya dengan cara yang sama, maka kita
dapat turunkan ya, bahwa tadi persamaan garis singgung lingkaran yang kita bahas adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, yaitu lingkaran yang melalui titik pusat 0,0. Akan tetapi apabila lingkarannya berpusat tidak di 0,0 akan tetapi di sebarang titik A, B yang persamaan lingkarannya adalah x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi ini dengan cara yang sama ya dengan sebelumnya. Tadi kita dapatkan kalau persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan mx plus r akar 1 plus m kuadrat dan y sama dengan mx min r akar 1 plus m kuadrat. Ini untuk lingkaran yang pusatnya 0,0. Selanjutnya apabila lingkaran tersebut tidak berpusat di 0,0 akan tetapi di sebarang titik ya yang koordinatnya adalah A, B, maka di sini gradien garis singgungnya adalah y min b sama dengan M dikali X min A ditambah R dikali akar 1 plus M kuadrat. Jadi di sini Y-nya ini kurangkan dengan B dan X-nya tadi ya juga dikurangkan dengan A. Dan di sini satu lagi gradien garis singgung yang kedua adalah Y min B ini sama dengan M dikali X min A dikurangi R dikali akar 1 plus M kuadrat. Jadi yang perlu diingat adalah dilihat apakah lingkaran tersebut berpusat di titik pusatnya yaitu titik O yang koordinatnya adalah 0,0 atau di sebarang titik yang koordinatnya adalah A, B. Jadi persamaan garis singgungnya menyesuaikan titik pusat di mana lingkaran tersebut berada. Kita lihat contohnya, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran berikut yang mengapit sudut 60 derajat dengan sumbu X arah positif. Di sini yang A adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dan yang B adalah x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6y min 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu untuk poin A dan B. Dimulai dari poin A terlebih dahulu. Kita lihat gradien dari garis singgungnya yaitu M itu sama dengan tangen dari 60 derajat ya, sesuai dengan yang diketahui. Tangan 60 derajat adalah akar 3 sehingga gradien garis singgungnya adalah akar 3. Untuk persamaan lingkaran yang pertama di sini kita lihat bahwa lingkaran tersebut adalah lingkaran yang berpusat di titik O atau titik yang koordinatnya adalah 0,0 dengan jari-jarinya yaitu akar 16 ya, yaitu sama dengan 4. Sehingga di sini persamaan garis singgung dengan gradiennya yaitu tadi akar 3 dan jari-jarinya tadi 4, di mana lingkaran tersebut pusatnya adalah di titik O adalah Y sama dengan MX plus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini tinggal kita substitusikan saja ya. M-nya adalah sama dengan akar 3, lalu R-nya adalah sama dengan 4 ya. Ini M-nya adalah akar 3, tinggal disubstitusi saja ya, sehingga kita dapatkan di sini Y-nya adalah sama dengan akar 3X ditambah 4 kali akar 1 plus akar 3 dikuadratkan, yaitu 3. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Sehingga di sini kita tulis akar 3 dikali X ditambah 4 kali akar 4. Akar 4 adalah 2 ya, sehingga di sini kita tulis Y-nya adalah sama dengan akar 3X plus 4 kali 2. Kita dapatkan persamaan garis singgung tersebut adalah Y sama dengan akar 3X ditambah 8. Kita lihat untuk persamaan garis singgung yang lain. Jadi kita bisa cari persamaan garis singgung yang lain adalah Y sama dengan MX dikurangi R akar 1 plus M kuadrat. Beda dengan yang pertama tadi hanyalah tanda di depan R ini. Kalau tadi positif ya, ini adalah negatif. Caranya sama, tinggal kita substitusikan sehingga di sini kita peroleh Y-nya adalah sama dengan akar 3 dikali X dikurangi 4 kali 2 ya. Di sini Y-nya adalah sama dengan akar 3X dikurangi 8. Jadi kesimpulannya di sini persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan akar 3X ditambah 8
dan satu lagi adalah Y sama dengan akar 3X min 8. Untuk poin yang B, di mana kita ketahui ya bahwa persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6y min 3 sama dengan 0, maka persamaan ini akan kita bawa ke bentuk kuadrat sempurna ya, di mana di sini masing-masing ruas kita tambahkan dengan setengah dari koefisien dari x dan y-nya yang kita kuadratkan. Kita perhatikan di sini untuk x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6y min 3, ini min 3 nya kita pindah ke kanan, lalu kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah dari negatif 4 ya, karena koefisien dari x ini negatif 4, maka setengah dari negatif 4 adalah negatif 2, negatif 2 dikuadratkan ya, lalu ditambahkan dengan y kuadrat, ini min 6y masih tetap ya, lalu ditambahkan dengan setengah dari negatif 6, karena negatif 6 ini adalah koefisien dari y ya, setengah dari negatif 6 kita kuadratkan, berarti negatif 3 kuadrat, lalu sama dengan ini 3 tetap, karena di ruas kiri kita tambahkan dengan kuadrat dari negatif 2 dan kuadrat dari negatif 3, maka di ruas kanan pun sama ya, kita tambahkan dengan negatif 2 dikuadratkan dan negatif 3 dikuadratkan agar tidak merubah nilai, sehingga kita dapatkan di sini kuadrat dari negatif 2 adalah 4 dan kuadrat dari negatif 3 adalah 9 ya. Sehingga kita sederhanakan di sini x kuadrat min 4x plus 4 ini kita tulis sebagai x min 2 dikuadratkan. Lalu y kuadrat min 6y plus 9 ini kita tulis sebagai y min 3 kuadrat. Yang ruas kanan ini 3 ditambah 4 ditambah 9 yaitu 16. Terlihat di sini ini adalah lingkaran yang berpusat di titik 2,3, di mana jari-jarinya adalah sama dengan akar dari 16 yaitu 4 ya. Jadi terlihat di sini pusatnya adalah 2,3 koordinatnya ya, dan jari-jarinya adalah sepanjang 4 satuan panjang. Sehingga di sini karena tadi pusatnya sudah diketahui ya, yaitu 2,3, berarti absisnya adalah 2, berarti A-nya adalah 2, sementara ordinatnya adalah 3 ya, berarti B-nya adalah sama dengan 3 dan R-nya adalah sama dengan 4, berarti tinggal kita substitusi saja untuk mendapatkan persamaan garis singgungnya dengan gradiennya tadi sudah diketahui yaitu akar 3 ya. Kita substitusikan, ingat ya, jika kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran di mana lingkaran tersebut adalah lingkaran yang berpusat di sebarang titik tertentu ya, artinya bukan di titik asalnya, bukan di titik O, maka di sini persamaannya adalah y min b sama dengan m dikali x min a plus r dikali akar 1 plus m kuadrat, dan satu lagi sama ya, hanya ini r-nya ini negatif ya. Ini untuk yang pertama dulu, tinggal kita substitusi saja ya, B-nya adalah 3, lalu M-nya adalah akar 3, A-nya adalah 2, R-nya 4 ya, M-nya adalah akar 3, sehingga didapat di sini Y-3 ini sama dengan akar 3X, ini kita tinggal kalikan saja ya, akar 3 kali negatif 2 berarti negatif 2 kali akar 3, lalu ditambah dengan 4 kali akar 1 plus akar 3 dikuadratkan ya, berarti 3, 1 ditambah 3 yaitu 4 ya. Kita sederhanakan di sini sehingga kita bisa tuliskan y min 3 ini sama dengan akar 3 dikali x lalu dikurangi 2 akar 3, lalu di sini akar 4 itu 2 berarti 4 kali 2, dan akhirnya ini kita dapatkan y min 3 ini sama dengan akar 3x min 2 akar 3 plus 8. Selanjutnya untuk persamaan garis singgung yang lain seperti yang sudah saya sampaikan ya, rumusnya sama seperti yang awal, hanya R-nya ini kita beri tanda negatif ya. Jika sebelumnya positif maka ini negatif, lalu kita substitusikan saja masing-masing nilai B, nilai M, A, R ya, ini M juga. Lalu kita sederhanakan di sini akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 3 ya, ini tinggal kita kalikan. Akar 3 kali X, ini akar 3X, akar 3 kali negatif 2 berarti negatif 2 akar 3 ya. Ini kita sederhanakan, 1 tambah 3 itu akar 4, berarti di sini Y min 3 ini sama dengan akar 3X min 2 akar 3 min 4 kali 2. Jika kita sederhanakan di sini Y min 3 ini sama dengan akar 3X min 2 akar 3 min 8.
Nah, kita dapatkan di sini persamaan garis singgungnya ada 2 tadi ya, yaitu Y-3 sama dengan akar 3X min 2 akar 3 plus 8, dan satu lagi adalah Y-3 sama dengan akar 3X min 2 akar 3 min 8. Ini jika akan disederhanakan lagi juga boleh ya. Silakan, jika negatif 3 akan kita pindah ke ruas kanan juga boleh ya. Sekian pertemuan ke-6 bagian pertama yang kita bahas hari ini. Kita berjumpa lagi selanjutnya di bagian kedua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.